Diduga berkendara dalam keadaan mabuk, mobil yang dikemudikan pria Parubaya menabrak sejumlah kendaraan yang sedang parkir di pinggir jalan di Madiun, Jawa Timur. Tak mau keluar dari mobil, pengemudi nyaris diamuk warga. Mobil minibus ini dikepung warga usai menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Maijen Sungkono, Kota Madiun, sempat terekam video amatir warga. Warga yang emosi nyaris menghakimi sang pengemudi seorang pria Parubaya lantaran tak mau keluar dari mobilnya. Polisi yang cepat datang langsung mengamankan sang pengemudi. Dari penyelidikan dan keterangan saksi, mobil melaju tak terkendali hingga menabrak gerobak sampah dan 3 mobil terparkir di pinggir jalan. Saat ditanya, pengemudi bernama Eri Cahyo terlihat linglung. Polisi masih memeriksa sang pengemudi untuk mengetahui penyebab dan kondisi sang pengemudi yang terlihat mabuk. Itu ya nabrak ini terus nabrak kayak Melayu tak uber, terakhir nabrak itu dengan repe selatan RFI. Itu berapa kendaraan yang ditabrak tadi? 1, 2, 3, satunya kita harus ngalih, Pak. Oh gitu. Orangnya apa? Kemungkinan mabuk atau gimana Pak mungkin? Kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung diamankan ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Pemirsa, seorang bapak dibunuh anak kandungnya di Kota Medan, Sumatera Utara karena dianggap pilih kasih. Pelaku juga membunuh kakak kandungnya yang permintaannya selalu dituruti. Merasa dianaktirikan, pelaku pun merencanakan pembunuhan. Warga Jalan Tengku Amir Hamzah, Kandung, Kota Medan dikejutkan dengan suara jeritan seorang wanita dari dalam rumah. Warga yang berdatangan mendapati Sugeng berusia 50 tahun dan Rizky Salbaini tewas berlumuran darah. Sementara Emma pelaku pembunuhan bersembunyi dalam kamar saat warga sekitar berdatangan. Polisi yang melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi mengungkap, sebelum terjadi pembunuhan, Emma bertengkar dengan Rizky Salbaini, kakak kandungnya. Keduanya sempat berkelahi hingga Rizky tewas akibat senjata tajam. Sementara Sugeng, sang ayah yang mencoba melerai, juga dianiaya. Setelah diperiksa di kantor polisi, Emma mengakui sakit hati pada kedua korban. Emma selama ini merasa dianaktirikan. Dengan orang tuanya karena merasa dia selalu dianaktirikan lah ya. Jadi kalau kebutuhan atau permintaan dari abangnya yang juga menjadi korban ini selalu dituruti, sementara yang bersangkutan atau pelaku ini minta, orang tuanya tidak menurutinya. Jadi sementara motif yang kami dapatkan seperti itu, sakit hati. Tersangka telah menjalani tes urin dan dinyatakan negatif narkoba. Tersangka terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Pengusaha wanita asal Jakarta yang mendalangi penculikan dan penyekapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ternyata berlatar belakang hubungan asmara. Pelaku sakit hati diputus hubungan cintanya setelah istri korban melabrak karena mengetahui perselingkuhan suaminya. Pelaku merekrut 6 orang untuk menculik korban dan membuangnya di luar daerah. Nikita Apriani, seorang pengusaha konveksi asal kota Jakarta, ditangkap polisi bersama 6 orang yang terlibat penculikan dan perampasan mobil taksi online. Korban Amran, pengemudi taksi online, dibuang di perbatasan Gorontalo, Manado, kemudian mobilnya dirampas. Komplotan penculik berjumlah 6 orang, 3 orang didapatkan Nikita di Jakarta, sementara 3 orang lagi warga kota Makassar yang berperan sebagai eksekutor. Nikita menjanjikan upah 70 juta rupiah untuk melakukan penculikan pada Amran. Hasil penyelidikan polisi, ternyata Nikita mempunyai hubungan asmara dengan Amran, namun kandas diputus jalinan cintanya. Tersangka ini atas inisial NA berhubungan asmara dengan korban, kurang lebih berjalan 1 tahun. Jadi korban ini merupakan salah satu driver ojek online yang ada di Makassar. Kemudian setelah melakukan hubungan asmara,
terjadi cekcok antara istri korban dengan tersangka ini. Kemudian tersangka merasa sakit hati dan tersangka ini meminta dan merekrut beberapa orang temannya di Jakarta dan di Makassar. Kemudian terjadilah adegan ataupun skenario pencurian dan kekerasan disertai dengan penculikan. Sebelumnya Amran ditemukan warga tanpa busana dengan sejumlah luka di tubuhnya setelah selama 10 hari disekap. Mobil milik Amran dikendalikan para penculik yang berjumlah 3 orang dan selama perjalanan Amran ditutup matanya. Amran diculik setelah bertemu 3 orang yang tiba-tiba mengaku akan mengajak ke kantornya. Setelah diajak makan dan membeli CCTV, korban langsung disekap 3 pelaku. Kan turun sebelah kiri jadi pegang sini teh sebelah kiri ya untuk turun dari sebelah kiri dari mobil iya bahwasanya dari mobil ya baru pindah jadi baru kak mau naik duduk begini toh baru mau duduk begini ada yang jauh kayak begini tuh dari depan di atas mobil ya di atas mobil lah ini sempat dilihat orangnya siapa enggak kuliah. Selama 10 hari Amran juga mendapat penganiayaan dari para pelaku. Terungkapnya kasus penculikan ini setelah polisi menangkap 3 penculik Amran. Para pelaku sebelumnya diminta 3 orang suruhan Nikita untuk menculik Amran. 4 orang ditangkap polisi di Jakarta termasuk Nikita, otak penculikan yang ternyata tak bisa melupakan cinta Amran. Lalu di situ adanya pemukulan terhadap korban. Lalu korban dibawa ke area Tanjung Bayam di Makassar. Setelah itu korban merasa dipindahkan di mobil lainnya. Nah dari situ korban mengaku dibawa mobil hingga 10 hari sampai di perbatasan Gorontalo. Di sana korban diturunkan dan baru mencari bantuan untuk dihubungi keluarganya. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dengan barang bukti, handphone, senjata tajam, dan mobil. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sungguh iNews melaporkan. Polisi mengungkap tawuran pelajar yang menewaskan seorang pelajar. Belasan pelaku ditangkap, 2 diantaranya pelaku penganiayaan yang menewaskan korban. Polisi masih memburu 5 pelaku lain. Konvoi disertai tawuran antar pelajar ini terjadi Juni lalu di wilayah Pantura Weleri, Kendal, Jawa Tengah usai pengumuman kelulusan. Aksi yang sempat terekam video amatir dari warga dan kamera CCTV ini sempat merekam kejadian tawuran di SPBU yang menewaskan seorang pelajar. Kejadian ini pun sempat viral di media sosial. Dari penyelidikan, belasan pelajar diamankan, 2 diantaranya merupakan pelaku penganiayaan korban hingga tewas. Penganiayaan dengan senjata tajam terjadi saat rombongan pelajar ini bertemu dengan pelajar dari sekolah lain saat melintas. Korban tewas dengan sejumlah luka bekas senjata tajam di sekujur tubuhnya. Tersangkanya ada 7 orang, yang 5 masih DPO. Kemudian ada korban masih di bawah umur, usia 15 tahun. Sementara tersangkanya 19 dan 18 tahun. Mereka menggunakan sajam, dan videonya sempat viral di SPBU. 2 pelajar pelaku penganiayaan bakal dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi masih mengejar 5 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya dan kini kabur. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Priyatno melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dianiaya ayah kandungnya hingga mengalami luka memar di sekujur tubuh. Ironis, korban dianiaya karena diduga menghabiskan lauk ikan sehingga sang ayah tidak kebagian. Prastio Budi ditangkap polisi karena tega menganiaya bocah berusia 8 tahun anak kandungnya di rumahnya, Desa Sungai Kuning, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Akibatnya, korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya dan patah di tangan. Penganiayaan terungkap setelah guru korban melihat banyak luka di tubuh bocah ini, lalu memberitahu neneknya dan melapor ke kantor polisi. Ironis, penganiayaan dipicu karena pelaku tidak kebagian ikan saat makan siang sepulang bekerja.
Korban kerap dianiaya sejak tinggal hanya bersama ayahnya yang telah pisah dengan ibunya. Buka meja laci dan melihat hanya ada ikan yang sudah tinggal kurang dari setengah, dan itu pun hanya tersisa bagian kepala dan hatinya saja. Pelaku sontak langsung marah dan langsung mendatangi korban yang notabene-nya adalah anak kandungnya sendiri. Karena yakin bahwa korban yang memakan habis ikan tersebut dan langsung menendang korban dengan lutut sampai dengan korban ini muntah dan kemudian terjatuh ke lantai. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Seorang residivis diamuk warga karena kepergok mencongkel kotak amal di Masjid Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku berdalih nekat mencuri untuk membayar utang handphone. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria dikejar 2 pengurus Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang. Pria ini dipergoki salah satu pengurus saat membuka kotak amal. Namun pelaku kemudian kabur. Pelaku yang berlari di halaman dikepung pengunjung lain yang mendengar teriakan pengurus masjid. Pelaku berhasil ditangkap warga. Polisi lalu lintas yang berjaga di pospol tak jauh dari masjid mengamankan pelaku dari amukan massa. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku Aldo Manto mengakui telah mencongkel kotak amal. Aldo berdalih tak punya uang karena tak punya pekerjaan setelah keluar dari penjara. Utang apa? BAP. PHP. BAP jo, Pak. BHP. Habis itu cilok kota impa. Iya, nak dulu itu dari. Hah? Nak dulu untuk bayar. Ngambil kota impa untuk beli HP. BAP. Bayar HP. Kamu? Hah? Yo, Pak. Bisa beli HP tapi tidak bisa. Aldo baru bebas menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi komplotan pencuri spesialis toko di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Aksi pelaku gagal setelah dipergoki pemilik toko dan nyaris ditangkap oleh warga. Dengan menggunakan mobil, pelaku pencurian spesialis toko ini berupaya membobol toko sembako di Jalan Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Pemilik toko yang melihat aksi kawanan pelaku dari CCTV berupaya menggagalkannya. Pelaku panik dan langsung kabur, menabrak motor pemilik toko yang menghalangi mobilnya. Warga berupaya mengejar pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang namun gagal. Korban menyebut percobaan pencurian di toko ini terjadi hari Minggu pagi saat tokonya masih tutup. Itu yang motor pelindes itu anak buah saya. Nah, akhirnya habis itu saya kejar juga, nah dia lari ke daerah Cerewet, itu masuk ke gang-gang warga, bisa dicek kalau misalnya ke Cerewet, lari lagi ke daerah Jalan Baru. Itu di situ. Kalau untuk mobil sih udah hancur, tapi hancurnya bukan karena di masa, tapi karena nabrak tembok, nabrak orang-orang di jalan. Warga menyebut minimnya patroli membuat aksi pencurian kerap terjadi di sekitar lokasi. Dalam 1 bulan, 3 toko dibobol kawanan pencuri. Pemilik toko telah melaporkan aksi percobaan pencurian ini ke Polsek Tambun dan masih dalam penyelidikan bersama Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Cunaidi melaporkan. Pasangan suami istri tewas terjebak kobaran api yang melalap habis rumahnya di Banda Aceh. Sang istri ditemukan tewas dalam kamar sementara suaminya ditemukan di bak kamar mandi. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran di Gampong Brawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh terjadi pada dini hari, sempat terekam video amatir dari warga. Api dengan cepat meludeskan rumah beserta isinya lantaran rumah banyak terbuat dari kayu. Dari kebakaran ini, pasangan suami istri penghuni rumah ditemukan tewas. Diduga kedua korban terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Sang istri ditemukan di dalam kamar sementara suaminya berada di dalam bak mandi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik yang menyambar ke bahan mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
bahwa telah terjadi kebakaran di 2 unit rumah. Ya. Di dalam kejadian tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia dalam satu rumah, yaitu pasangan suami istri. Memang dugaannya korban ini mungkin terperangkap di dalam, tidak bisa keluar lagi karena memang apinya sudah mulai membesar. Ya. Polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Akibat kebakaran, diduga korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kedua korban telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Diduga hilang kendali, mobil dinas TNI menabrak motor, warung, dan pasutri pedagang yang berjualan di pinggir jalan di Jatinegara, Jakarta Timur. 1 orang tewas, 3 lainnya luka-luka. Keluarga korban histeris di lokasi kejadian. Kecelakaan melibatkan mobil dinas TNI ini terjadi pada dini hari di kawasan Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Mobil menabrak satu motor, warung, dan sejumlah warga yang sedang berada di pinggir jalan. Akibatnya 3 orang terluka dan langsung dilarikan sang pengemudi dan warga ke rumah sakit. Seorang keluarga korban histeris di lokasi kejadian mengetahui anaknya ikut menjadi korban. Saksi mata menduga kecelakaan terjadi akibat sang pengemudi hilang kendali di lokasi kejadian. Jadi korbannya 3. Dibawa kemana, Pak? Rumah sakit primer. Kondisinya gimana, Pak? Ya kalau kondisi mah aduh. Gimana ya, nggak bisa kita ini. Mana sih, Pak? Dia dari sana. Ada berapa orang di dalam? Dalam mobil kurang tahu saya. Tapi mobil plat dinas itu, Pak? Iya. Terus sopirnya kemana, Pak? Udah itu ada di dalam. Dia bertanggung jawab. Sejumlah petugas dari Garnisun mendatangi lokasi kejadian untuk menyelidiki kecelakaan. Setelah mendapat perawatan, 1 dari 3 korban akhirnya meninggal dunia. Korban Alfi Mariansah langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU dekat rumahnya. Korban tertabrak bersama istrinya saat berjualan di lokasi kejadian. Sang istri hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Saya sangat kehilangan, sangat sedih. Sampai saya merasa ini masih mimpi buruk. Prosesi pemakaman ikut dihadiri Kepala Dinas Penelitian dan Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Terry Tresna Purnama. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan dan Rio Manik melaporkan. Seorang wanita muda wajahnya terekam jelas CCTV saat mencuri handphone di warung di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat waktu sholat maghrib. Seorang wanita muda terekam kamera CCTV saat mencuri handphone di atas lemari di sebuah warung di Gang Sukarame, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku yang pura-pura sebagai pembeli mulai beraksi saat melihat kondisi warung kosong. Korban sudah 2 kali kehilangan handphone di warungnya. Pelaku beraksi saat waktu sholat maghrib. Lagi ngobrol sama istri di dalam, lagi nonton lah. Nah yang namanya maling dia udah ada niat, saya biasa-biasa aja gitu, nggak dengar sedikit pun alarm berbunyi, alarm CCTV, cuman saya pikir orang yang lewat gitu kan, nggak saya langsung respon karena sering bunyi alarm. Korban tidak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi karena ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali.